Akhir-akhir ini gue melihat banyak sekali di beranda sosial media gue ini, video-video bocah-bocah cilik ya, gen-gen alpha ini ya, kayak konten seperti inilah. Ada yang POV, ada juga yang merasa pernah di posisi anak-anak yang main masak-masakan gitu. Sementara kita ini, kakak-kakaknya ini yang mungkin udah umur 20-an, mungkin lagi main Roblox gitu, atau main Lego ya. Atau bahkan unboxing mainan koleksi kita gitu. Sambil kita nostalgia kartun 2000-an gitu, yang pernah nemenin kita. Nah, kedua momen ini teman-teman, mungkin katanya lucu ya. Tapi sebenarnya, ini nih bisa dibilang fenomena serius teman-teman. Di era digital ini, yang dimana jalur perkembangan manusia ini nggak lagi linear ya. Gen alpha sendiri bisa dibilang lari kencang teman-teman ke arah kedewasaan. Sementara kita yang Gen Z ini ya, kayak lagi tarik mundur buat balik jadi anak-anak. Nah, hari ini gua bakal ngajak kalian ini masuk ke dunia paradoks. Dari Sephora sampai nostalgia G2K. Kita bakal kulik kenapa generasi ini bisa begitu berbeda jalurnya. Bersama gua Erza Alfikri, Tuan Muda Yunoya Ehen, mari kita bahas. Mari kita mulai dari gen alpha terlebih dahulu. Fenomena ini, teman-teman, punya nama keren, yaitu Sephora Kid. Bayangin aja, bocah 9-10 tahun ini udah nggak lagi main boneka kayak kita zaman dahulu. Mereka ini mungkin bisa beli serum retinol, toner evaluasi, krim kolagen, atau produk yang sebenarnya buat orang dewasa. Begitu pula konten yang mereka buat. Mereka ini nggak cuma ikut-ikutan, tapi udah menginternalisasi budaya konsumsi dewasa sebagai bagian dari identitas mereka. Semacam kalau gua nggak ikutan konten ini ataupun nggak punya barang ini, gua udah nggak keren berarti. Sebaliknya teman-teman, untuk Gen Z sekarang yang mungkin umurnya di awal 20 tahunan, malah lagi demam teman-teman, yang namanya kidulting. Mereka ini bisa beli main koleksi, nonton ulang kartun masa kecil mereka, dengerin musik pop lama, bahkan kadang ikut tren blind box ya, biar dapat kejutan kecil yang mungkin bikin mereka happy. Jadi, satu generasi ini dibilang kebelet dewasa lah. Satu generasi juga pengen balik jadi anak-anak. Ya, kedengaran lucu memang, tapi sebenarnya ada psikologi dan ekonomi di balik semua ini, teman-teman. Nah, sekarang lu pasti mikir kan, kenapa ya beda banget jalur mereka ini? Dan ini mungkin beberapa faktor penting yang bisa gua sampaikan di video kali ini. Yang pertama, algoritma sekarang ini teman-teman, itu tanpa batas ya. Gen Alpha sendiri nih tumbuh di dunia digital yang nggak punya dinding. Dulu ya, TV kabel ini punya jam tayang teman-teman. Pagi misalkan ada kartun ya, malam ini ada drama lah. Sekarang ya, YouTube dan TikTok udah nggak peduli teman-teman yang namanya usia. Anak 10 tahun ya, bisa scroll FYP mereka dan langsung ketemu tutorial makeup, drama asmara, gaya hidup dewasa, dan mereka ini belajar dewasa bukan perlahan-lahan, tapi lewat imersi total ke budaya orang dewasa secara online. Dan selanjutnya adalah pola asuh yang berbeda teman-teman. Orang tua yang milenial, yang kebanyakan mereka ini membesarkan gen alpha lebih permisif, digital native, dan suka share renting. Jadi, anak-anak ini terbiasa tampil di depan kamera dan cari validasi lewat likes. Sementara Gen Z dibesarkan oleh orang tua Gen X yang lebih skeptis terhadap teknologi. Mereka ini punya pengalaman masa kecil yang semi analog lah bisa kita bilang. Masih ingat rasanya main di taman, nongkrong tanpa layar, main boneka atau Lego beneran. Makanya Gen Z tuh merindukan nostalgia yang seperti itu. Kalau digabung, inilah teman-teman paradoksnya ya. Gen Alpha ini kebelet dewasa ya, karena mereka ini hidup di dunia digital tanpa batas usia. Disuapi konten dewasa yang nonstop, kehilangan ruang main yang aman. Jadi, Sephora ini jadi taman bermain. Mereka ini tiru apa yang mereka lihat di layar, yang mendefinisikan itu keren. Dan bagi Gen Z sendiri yang ingin menjadi anak-anak ya, dunia dewasa itu mahal ya, kompetitif, dan penuh krisis. Rumah nih nggak bisa dibeli teman-teman, kerja keras nggak sebanding. Nostalgia dan mainan jadi selimut pengaman emosional mereka. Mereka ini menolak hustle culture yang bikin burnout. Tidur seharian mungkin, santai doang ya, ataupun main Lego. Nah, jadi teman-teman, kalau kalian ini orang tua ya, mungkin guru juga atau bahkan Gen Z itu sendiri ya, beberapa hal yang mungkin kalian bisa lakukan supaya lebih sehat secara psikologis. Yang pertama, literasi digital buat orang tua ya, yaitu ngerti cara limit konten dewasa buat anak-anak. Yang kedua, regulasi algoritma dan konten, biar internet lebih aman buat anak kecil. Yang ketiga, sediakan ruang publik ramah anak. Contohnya, taman
perpustakaan atau tempat main yang secara fisik itu ada ya. Keempat ya, kita dukunglah Gen Z itu untuk healing gitu. Kasih mereka ruang buat refresh mental tanpa dikritik ya, karena mereka cuma ingin coba bertahan aja ya. Kuncinya adalah jangan salahin satu generasi ya. Mereka cuma adaptasi sama dunia yang ekstrim seperti ini. Jadi, paradoks kronologis ini mengingatkan kita, usia dan tahap perkembangan di era digital sekarang ini sudah cair banget ya. Yang penting, kita tuh harus paham konteksnya. Kalau kalian penasaran, gue bakal bikin part 2 lebih dalam soal ini. Dan tentang gimana interaksi mereka ini ngebentuk budaya digital kita gitu. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share kalau lu ngerasa ini relate banget lah sama dunia lu gitu. Dan kita akan jelajahi Unis Semesta ini bareng-bareng.